Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami akan menyampaikan tema dengan judul adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Saudara-saudara yang saya hormati, tentu kita harus mengingat bahwasanya kita semua yang ada awalnya sesungguhnya tidak memiliki apapun. Kalau kemudian sekarang oleh Allah diberi amanah-amanah, diberi titipan, baik itu titipan berupa tenaga, pikiran, rezeki, kemudian yang paling terpenting adalah fulus. Mari kita bersama-sama gunakan dengan bagus dan kita manfaatkan untuk kepentingan kita semuanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada ayat ini mengandung makna adalah dan sebagian rezeki yang kita peroleh maka kita belanjakan harta di jalan Allah. Saudara-saudara yang saya hormati, rezeki yang kita peroleh sesungguhnya adalah rezeki min Allah. Rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita supaya menjadi rezeki yang barokah, sering disebut adalah ziyadatul khair, adalah suatu kebaikan yang bertambah. Tentu mari kita gunakan, mari kita fungsikan. Ada kemungkinan kalau uang kita mendapatkan rezeki, kemudian rezeki itu hanya untuk kepentingan kita pribadi dan tidak dibelanjakan di jalan Allah, ada hal-hal tertentu yang kemudian mengakibatkan pada diri kita adalah sesuatu masalah. Masalah yang pertama, uang itu bisa menjadikan fitnah. Fitnah pertama, kalau uang itu tidak bisa kita gunakan dengan manfaat, biasanya untuk foya-foya. Nah, itu. Ini uang yang tidak manfaat. Tetapi kemudian uang yang manfaat adalah uang yang bisa kita berikan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, supaya kita itu rezeki kita berkah dan kita akan dititipi oleh Allah kembali. Oleh karena itu, mari coba cara menggunakan rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, uang yang kita dapatkan adalah ucapannya dengan terima kemudian kasih. Jadi setelah kita peroleh, kemudian ada hak-hak daripada saudara-saudara kita keluarin. Sebab kalau kita tidak mengeluarkan rezeki yang kita peroleh, ibaratnya adalah tidak berkah rezeki atau dana uang itu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ada dua, yaitu tempat sampah, atau di sini adalah tumbuh-tumbuhan, yang di sini ada pot, kemudian di sini ada pot juga. Yang satu adalah pot yang tidak ada lubangnya. Ketika dikasih air, maka tumbuhan yang ada itu, kemudian airnya nggak keluar, pasti akan busuk, rusak. Sebaliknya, ketika tumbuhan ini
bawahnya ada potnya, maka akan lancar dan tumbuhan itu akan subur dan akan berkembang dengan bagus. Ini satu gambaran di mana ketika kita memiliki rezeki, kemudian rezekinya adalah untuk diri sendiri dan tidak pernah dibelanjakan kepada jalan Allah, maka akan menumbuhkan suatu penyakit. Penyakit apa? Bakhil. Penyakit apa? Dibenci oleh tetangga kiri kanan kita karena kita tidak pernah memberikan sesuatu pada lingkungan dan masyarakat. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki rezeki, memiliki dana, kemudian kita respon, tanggap terhadap lingkungan dan mau kemudian membelanjakan harta di jalan Allah, harta ini akan bertumbuh dan justru kita oleh Allah akan diberikan yang lebih bagus dan lebih baik. Karena ini adalah kita mendapatkan amanah dana dari Allah, rezeki dari Allah, kita infakkan. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, mari kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Ketika kita memperoleh rezeki, sudahkah kita pernah membelanjakan rezeki itu pada jalan Allah? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengetuk kepada saudara-saudara sekalian agar rezeki kita barokah, rezeki kita tambah, rezeki kita menjadikan suatu kebaikan, maka lakukanlah infak sodakoh atau zakat. Dan yang paling hebat, yang paling tepat, ketika kita menyalurkan rezeki Allah di jalan yang benar, harus sebaiknya melalui lembaga. Perorangan boleh, itu bagus. Tapi akan lebih bagus, lebih manfaat ketika kita memberikannya adalah melalui lembaga. Dari lembaga itu kemudian mentasarufkan kepada orang-orang yang berhak menerima, istilahnya adalah fakir miskin. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Bapak dan Saudara sekalian, sebaiknya ketika kita melakukan infak sedekah maupun zakat melalui Laizismu Jawa Tengah. Demikian, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya dan kita oleh Allah diberi rezeki yang barokah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.